Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali saya Jeffrey Raja menyapa Bapak Ibu Saudara dalam Daily Devotional Prodi S1 Teologi STT Bethel Indonesia. Hari ini saya membawa topik uang dan kekuasaan dalam perspektif kekristenan. Thomas A. Kempis berkata, mencari kekayaan yang akan binasa dan berharap kepada kekayaan tersebut adalah kesia-siaan. Menginginkan penghormatan dan kedudukan tinggi adalah kesia-siaan. Mengikuti hawa nafsu daging adalah kesia-siaan. Investigation of life, usaha menjaring angin. Hidup manusia yang fana akan bermakna jika ia takut akan Tuhan. Kehidupan yang mendesak bagi orang beriman adalah hidup dengan setia. Hal ini benar di semua bidang keberadaan manusia, tetapi khususnya benar sehubungan dengan uang dan juga kekuasaan. Yesus tidak memberi petunjuk terinci tentang bagaimana kita harus hidup dalam setiap segi kehidupan. Sebaliknya, ia mengambil masalah-masalah yang sangat penting pada zamannya dan menunjukkan bagaimana pesan Injil berhubung dengan masalah-masalah tersebut. Sepanjang sejarah dan dalam pengalaman kita sendiri pun, masalah-masalah ini tampaknya terjalin tanpa dapat dipisahkan. Uang menunjukkan dirinya sebagai kekuasaan. Selain itu juga ada hubungannya antara kekuasaan dan kekayaan. Kekuasaan sering digunakan untuk memanipulasi kekayaan, dan kekayaan digunakan sama seringnya untuk membeli kekuasaan. Orang-orang Kristen membutuhkan sebuah pengungkapan yang segar tentang apa yang dimaksud dengan hidup beriman dalam bidang-bidang ini. Dan bagi mereka yang sedang mempertimbangkan untuk menerima iman Kristen, memerlukan sejumlah petunjuk mengenai apa yang dapat diharapkan mereka bila mereka menjadi pengikut Kristus. Ketika kebangunan rohani terjadi dalam satu kebudayaan, ada pembaharuan kembali dalam pengalaman-pengalaman beribadah dan juga kehidupan sehari-hari. Pada zaman modern ini, kita juga membutuhkan sebuah pembaharuan pengalaman rohani yang akan memulihkan setiap kehidupan kita. Uang dapat memperkaya kehidupan manusia dengan cara yang mengagumkan. Contohnya makanan, rumah, pendidikan, dan juga hal-hal lainnya. Ini semua adalah hal-hal yang dapat dilakukan uang untuk membantu kita memperolehnya. Kekuasaan dapat digunakan oleh orang-orang yang memiliki wewenang rohani yang murni untuk memberkati dan memerdekakan hampir setiap orang yang ada di sekitar mereka. Uang dan kekuasaan bila ditempatkan dengan tepat, maka berfungsi secara efektif dan mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk kehidupan setiap manusia. Kita juga harus menekankan kepada setiap diri kita sendiri secara terus-menerus bahwa kita sedang berhubung dengan uang dan kekuasaan yang sangat peka dan sangat mudah menjadi setan-setan yang membuat hidup saya dan saudara menjadi menderita. Setan dalam uang adalah ketamakan. Tidak satu pun dapat menghancurkan manusia seperti nafsu mereka sendiri. Setan dalam kekuasaan adalah kesombongan. Kekuasaan yang besar, kekuasaan yang benar mempunyai tujuan untuk memerdekakan orang, sedangkan kesombongan bertekad untuk menguasai. Kekuasaan yang benar mempererat hubungan, sedangkan kesombongan juga dapat menghancurkannya. Yang menjadi pertanyaannya bagi saya dan saudara, bagaimana kita hidup dengan setia pada zaman sekarang ini sehubungan dengan masalah uang dan juga kekuasaan? Jawabannya tidak akan datang dengan segera atau dengan mudah, tetapi memerlukan pemikiran yang terbaik dan pengabdian kita yang besar. Pada saat ini kita membutuhkan sebuah pengungkapan yang baru dari janji-janji iman Kristen. Janji-janji semacam itu akan membentuk panggilan yang baru untuk taat kepada Kristus di tengah-tengah masyarakat kita. Pada saat ini kita merindukan sebuah pembaruan dalam demonstrasi hidup yang penuh sukacita, yang penuh keyakinan, dan juga ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Thank you. God bless you.